waktunya kita ngobrol nih bersama si Abah. Nah, kebetulan Abahnya lagi santai di sore hari, Abah ya. Ya. Abah bisa memperkenalkan diri sama Abah siapa nih? Saya sedang bicara nih. Namanya. Nama Abah siapa? Mbak Oyo, Abah Oyo. Usia berapa tahun, Abah? usia 65. 65 tahun, tapi masih kuat ya, Pak ya? Masih Iya, masih kuat. bugar. Iya. Sehat bugar ya, Pak ya? Iya. Ya, kalau di kampung pasti sehat teman-teman. Usia 65 tahun itu belum terkena stroke. Kalau di kota-kota udah terkena stroke karena jarang banget jalan kaki. Kalau Abah tiap hari ke hutan ya, Pak ya? Iya. Menggarap kebun. Kebun. Nah, Abah Oyo, sebelum saya bertanya ke perihal mistis yang pernah dialami sama Abah Oyo selama tinggal di sini, apalagi pernah ini rumahnya dekat dengan area pemakaman ya, Pak ya, tidak Iya. jauh dengan pemakaman umum yang cukup besar banget teman-teman. Iya. Abah Oyo tinggal di sini tuh udah berapa tahun sih, Bah? Kalau di sini cuma 3 tahun kalau di sini. Baru 3 tahun. Iya, di Kalau sini. kalau dulunya tinggal Dulunya tinggal di paling situ, di mana? di bawah. Di bawah, di hutan juga. Iya, di hutan juga. Wah, ngeri. Kenapa? Alasan Bapak kenapa sih, Pak? Alasan yang paling utama nih, Bapak Oyo atau Abah Oyo tinggal menjauh dari tetangga. Begini, kalau saya di sini orang kerja gitu ya. Kalau kerja besok-besok itu dekat ke pekerjaan. Nonton nggak lama berjalan gitu. Oh, jadi sekalian dekat Iya, dengan sekalian dekat. area kebunnya mungkin Iya. ya, Pak ya? Iya. Tinggal di sini tuh sama siapa aja sih, Pak? Iya, sama ibu saja. Sama istri. Iya, sama istri. Berdua. Kalau Anak-anak di mana, Pak? kalau anak itu di Cikabeet. Di Cikabeet, di Di kampung, Cikabeet. di perkampungan. Ya, berarti. di perkampungan. Tapi sering nengok ke sini kan ya, Pak ya? Iya, sering. Itu menggarap tanah, Abah. Iya, menggarap tanah. Abah tadi di sini teh kerja sambil menggarap tanah, Iya, perkebunan. Iya. Ngebun apa, Bah? kebun. Nanam apa maksudnya? Kalau dahulu ya nanam bawang. Bawang. Kalau Iya. sekarang Kalau sekarang nanam kopi. nanam kopi. Iya, kopi. Wah, hebat nih, Bah. Berarti kebunnya biasanya kalau di ke perkampungan kayak gini luas banget ya, Bah ya? Iya, luas. Punya berapa hektar, Bah? Kalau nggak salah udah ada 8 hektar. 8 hektar. Iya. Wih, ditanami kopi semua sekarang. Belum, sudah Baru 2 2 hektar. Baru Oh, 2 baru hektar. baru 2 hektar. Baru 2 hektar. Yang sisanya 6 hektar lagi belum Iya, tanami. belum tanami. Kalau dulu nih lagi nanam bawang, itu per berapa bulan sekali Bah panennya, Bah? Kalau panen itu 2 bulan. 2 bulan sekali bawang. Iya, Biasanya dapat berapa ton, Bah, dari 8 hektar tersebut, Bah? Oh, enggak semua ditanam itu. Cuman berapa? Cuma setengah hektar. Setengah hektar itu Iya. bisa dapat berapa kintal? Kalau dulu itu 1 ton. 1 ton. 1 ton. Harga bawang berapa, Bah? kilonya? Kalau sekarang itu mahal, Berapa? 40. 40.000. Kalau dulu Abah waktu ngejual tuh waktu panen Ngejual waktu panen dulu 15.000. 15.000 1 ton berarti 15 jutaan ya, Bah ya? Iya. Dapat per 2 bulan 15 juta. Sekarang nanam bawang nggak? Sekarang cuma sedikit Cuma sedikit. karena nanam tomat ya dulunya, nanam Oh, tomat yang iya. terong. Kalau kopi sendiri, Bah, itu tuh udah pernah panen belum? Ya udah, Dapat berapa? Dari 2 hektar tuh dapat berapa? belum semua, lebih tanam lebih sedikit. Baru tanamnya Ya baru sedikit, Jadi cuma panennya juga sedikit. panennya itu cuma 3 kintal. 3 kintal berarti. Ya, Harga kopi berapa, Bah? harga kopi 8.000. 8.000 3 kintal berarti sekitar 1.2.700.000 ya, Bah ya? Kurang lebih. Nah, ini enaknya hidup di perkampungan kayak gini, teman-teman. Jadi mempunyai lahan luas, tanah luas, ditanami sayur-sayuran, dan tiap bulan cuan itu mengalir. Jadi orang kampung itu kelihatan kayak orang tidak mampu, kayak orang miskin, tapi tanahnya pada luas-luas. Abah aja punya 8 hektar, saya aja nggak punya loh. Jadi kalau orang kota, bedanya orang kota dengan orang kampung, kalau orang kampung itu yang diutamakan itu penghasilan. Berapa penghasilan per bulannya? Kalau orang kota gaya didulukan ya, Bah ya. Ya, Pakaian rapi, gaya, makan yang enak-enak, tapi uangnya nihil. Kalau orang kampung walaupun makan asin, makan pete ya, Pak ya, tiap harinya,
Tapi cuannya banyak loh teman-teman nih. Si Abah aja nih penghasilan saya sama si Abah kalah nih. Kalau tanam itu cengkeh. Cengkeh. Iya, cengkeh. Berarti yang sisanya ditanami cengkeh tanah. Cengkeh. Itu cengkeh mau nanam berapa hektar, Bah? Kalau dulu 2 hektar. 2 Kalau hektar. dulu. Kalau Kalau sekarang sekarang ini habis semua bakaran. oh, Waktu dulunya ini ada kebakaran hutan. ada kebakaran hutan. Karena harga cengkeh itu 1.000 1 kilo. 1 kilo 1.000. 1.000. Basah atau kering? Iya, kering. Kering. Nah, murah banget, Bah, 1.000. Iya, waktu dulu. Nah, karena ada apa itu? Ada penampung. Tengkulak. Ya, tengkulak. Jangan masukkan kepada tengkulak yang lain gitu, harus ya ditampung oleh pribadinya. Beliau berarti ya, Bah ya. Abah, itu harga cengkeh 1.000 tahun berapa, Bah? Murah banget. Itu tahun 80. Tahun 90. Oh, wajar. Pastilah teman-teman dikira harga sekarang 1.000, saya kaget. Kalau Ternyata sekarang tahun 90 itu 115. 115.000. Iya. 115.000. Oh, kalau sekarang itu biasanya panen cengkeh dapat berapa kilo, Bah? Kalau panen cengkeh itu cuma sedikit. Berapa kintal, berapa ton? Kalau dulu di Girang itu 2 kintal. 2 kintal. 1.000, 200.000. Tapi 200.000 tahun 90 itu berharga, teman-teman. Kalau sekarang dapat 2 kintal, punya cengkeh 2 kintal ya, teman-teman, harganya 115.000. Jadi totalnya itu sekitar 30 jutaan ya, Bah ya. Iya. Nah, oke, Bah. Kita basa-basinya udah dulu, Bah ya. Iya, Kita iya. lanjut ke hal mistis, Ya. ke hal kejanggalan yang pernah dialami Abah selama tinggal di hutan. Pernah mengalami kejadian apa aja sih, Bah? Dari mulai melihat sosok apa gitu. Begini, kalau dulu punya saung dari situnya, dari bawah. Yang di bawah. Ya, oke. yang di bawah. Karena itu jam 12 malam itu ke air gitu, ke jamban. Ya, maksudnya gitu, ke jamban. Tapi di mata air itu ada dapuran api itu bisa ngegeber. Sama angin. Bukan, Nggak ada angin, nggak nggak ada ada apa. angin, nggak apa, itu ngegeber. Tapi itu tenang. Angin tenang. Lain angin tenang, Bapak itu tenang. Tenang biasa Ya, aja. tenang biasa aja. Karena sudah biasa gitulah. Nah, terus berarti itu ya teman-teman, kalau misalkan nggak ada angin, nggak ada apa, tapi ada pohon yang gerak sendiri, Ya. emang menurut pakar spiritual itu ada yang namanya sosok halus, sosok makhluk halus, teman-teman. Tapi si Abah untungnya tenang, tidak panik ya, Bah ya. Dia tidak panik. Selain itu ada apa lagi, Bah? Pernah mengalami kejadian berhubung kan ini rumah Abah belakang ada makam, Iya. makam besar. Ini katanya jalan sekitaran sini tuh jalan rayanya angker banget. Ada apa lagi, Bah? Kalau dulunya iya di hutan itu, di dekat dapuran awi itu ada berangbang itu. Berangbang kaung itu nggak ada yang membawa, tapi ya naik mudun gitu tuh. Berangbang kamu tuh kayak gimana sih? Berangbang kabungnya. Nah, itu nusuk pakai nyere, itu berangbang kabung. Oh, gitu. Itu berarti bukan sosok makhluk halus dong? Iya. Nggak ada yang mengambilnya, nggak terlihat gitu yang mengambilnya. Oh, jadi berangbang kawung itu kayak untuk dijadikan lidi, sapu nyere. Terus tiba-tiba ada yang bawa. Iya, ada yang bawa ke situ. Berarti ke sini. terbang sendiri gitu. Iya, terbang sendiri. Nggak ada orang yang mengambil gitu. Terbang bolak-balik terus. Iya, bolak-balik. Itu Abah melihat sendiri. Iya. Takut gak, Bah? Enggak takut. Karena sudah terbiasa. Oh iya, sudah biasa. Mungkin Abah sudah bersahabat dengan. Oh iya, sudah. Enggak panik gitu. Enggak panik karena si Abahnya udah berteman dengan makhluk halus, teman-teman. Nah, Abah, ada cerita nih. Saya dengar cerita nih. Abah itu katanya selamat dari santet. Siapa? Istri atau Abah? Oh, begini ya. Tahun berapa itu? Waktu dulu ibu itu sakit. Istri. Iya, sakit istri. Itu bengkak itu. Busung. Busung. Iya, terus gimana tuh, Bah? Terus diambil ke Sangyang, ke rumah Sangyang. Di sini. Ke orang yang pintar mungkin. Iya, sana bukan. Titira. Ke rumah Titira. Ke rumah. Nah, sudah di rumah, di sini orang-orang di sini
melayat ke Senyang nyolong. ya 7 mobil atau 7 mobil majang di itu ikhtiar gitu Abah ikhtiar ku sudah we wios bah Waduh. milik aku mah tak ikhtiar kumaha tah bah ikhtiar tambah gitu tambah tambah berarti penyakit busung mohon Eta ku- jadi ikhtiarna ka saha bah atau ikhtiar teh abdi seueur gitu seueur ka jalmi anu terang-terang sok ngubaran gitunya jantan ubar mah sanes ti hiji wae gitu jantan seueur teras ubar teh ka Sinang Pano Kiai Raja Galuh Kiai sanes kabiasa gitu menurut orang dukunnya mau gitu jadi Gitu. spiritualnya mungkin ahli hikmah ya pak ya ahli hikmah gitu. nah, terus kumaha di pak terus ka Bapak Kiai deui ka Bapak Kiai Kadu Gede eta kumaha cenah cek anu sok nuku abah disumpingan anu tah eta saur-saur teh ahli hikmah teh mohon ahli hikmah Nyariosna gitu teh cenah kitu ayeuna cenah da sirah teh kitu asa dipanggang sirah teh ke cenah uang candak kita cenah kitu 15 menit paling lama da teu cenah di lama sudah disugunan itu disimpenna cenah kitu lengkap ka ditu nya saur cek nunggu barang teh ieu candak ka tebih di bumi cenah kitu kubur di duruk cenah kitu dibuka dilebetna teh nyata jarum sareng keris alit sareng memerangan anu di aya bumi di dia abah teh nu nya di dieu can da ka ditu ka sangnya nya nu di dia teh berarti anu disimpen teh mau disimpen teh ditu nah jantan tos saparentosna di cana kitanya dipeprekan di hulu di leuweung terus alhamdulillah gitu cager eta kejadianna tahun sabaraha upami tepat mah tahun 105 gitunya tahun 1885 85 oh. Nah teman-teman ini abah tadi itu siapa lupa lagi namanya abah Oyo istrinya itu pernah mengalami kejadian penyakit santet teman-teman disantet lah ada yang nyantet katanya itu perutnya itu kalau sudah itu dibilangnya busung besar bengkak ya teman-teman biasanya orang yang terkena penyakit santet atau terkena busung tersebut itu tidak sampai selamat biasanya kalau selama 9 bulan tidak sembuh-sembuh penyakitnya udah otomatis pasti sudah bakal meninggal dunia itulah kejadian yang di perkampungan yang saya ketahui ya bah ya seperti itu ya. Namun abah istilahnya dari tinggal di tengah hutan itu kalau di Sunda itu bilangnya titirah itu pindah tempat terlebih dahulu pindah ke daerah Sangiang sambil ikhtiar mencari obat penawar atau ahli hikmah orang yang bisa nyembuhin penyakit sihir tersebut atau penyakit santet tersebut dan alhamdulillah abah udah mengelana kesana kemari dari mulai ke kiai ke ahli hikmah kemana-mana ke daerah Kadu Gede Sidang Pala Sangiang dan alhamdulillah ada salah seorang kiai yang mengetahui kiriman santet tersebut ke si abah disuruh tolong ambil di sekitaran rumah itu ada apa bah tadi teh sebongkah apa ya barang ya bah ya barang yang ditaruh di kiriman santet tersebut diketahui sama si abah katanya harus dijauhkan dari rumah dan dibakar si abah kan penasaran apa sih kiriman tersebut ternyata pas dibuka itu ada jarum ada keris atau memerangan terus ada memerangan kalau memerangan itu saya kurang hafal ya teman-teman itu apa nah si abah dibakar dijauhin setelah dibakar tersebut kiriman santet tersebut alhamdulillah istri abah sembuh sampai sekarang itu kejadiannya waktu tahun 1995 ya bah berarti udah hampir 17 tahun abah hebat masih ditangtayungan ku pangeran ya banyak biasanya anu kenging ku santet mah anu busung mah eta teh jarang salamet taya nu kiat paling salapan sasih bah upami salapan sasih teh kaubaran pasti ngantunkeun abah masih diuntungkan ya banyak da anu sanesna mah nu babarengan gitu daya nu salamet gitu daya nu salamet sadayana sampai ngantunkeun nu barareuh teh gitu barareuh nah kata si abah juga kan seperti yang tadi saya bilang biasanya yang terkena santet terkena busung itu usianya maksimal paling 9 bulan teman-teman pasti meninggal dunia
teman si ibunya juga yang bareng mempunyai penyakit tersebut itu nggak ketolong, nggak selamat. Banyak kejadiannya Bah ya. Iya. Dan istri Abah alhamdulillah bisa selamat. Nah itu mungkin rahasianya Abah sering apa baca wirid atau apa Iya. Bah, disuruh baca wirid apa sama kiai itu Bah? Oh, baca wirid. Hmm. Kalau majbana bala'au sidah sidin min al-insi wal jinni wal sultati dolimin. Oh iya, doa tolak bala Bah ya. Mohon doa bala. Diwiridkan itu berapa balik kan? Iya, kalau udah maghrib gitu ya. Udah maghrib berapa balik? 5 balik. Oh gitu. Nah itu teman-teman rahasia, barangkali ada salah satu keluarga yang mempunyai penyakit santet, busung. Kata siapa tadi doanya bisa disebutkan Bah, diulang di doa tolak bala Bah, diperjelas. Allahumma jba'nal bala'a khosidah sidin minal insi wal jinni wal sultani dolimin. Nah itu dibaca setiap pada maghrib itu 5 kali ya Bah ya. Terus Bah, ada kejadian lain lagi yang pernah dialami sama Abah selain santet atau apa gitu? Jadi isinya nyaritakeun ari kana gelut-gelutan banyak. Oh Abah jadi jagoan kapungura jawara. Saya jawara. Iya. Kapungura teh nyanak bawang. Di sawah barang datang ke terminal, baru dak terminal gitu. Harurai heureuy gitu teh. Nya aku pun adi teh itu nate gitu jantan ngelawan genap ngelawan 8 asal ngupumi telepat mah pun adi teh gitu. Tepar kabeh. Tapi alhamdulillah gitu teh naon-naon langsung ituna ditarewakan gitu ku dipanggilingan gitu tah ku Pak Usuk. Iya. Wah iya gitu nya kan jantan Jadi bayak aya abdi teu manjangkeun non ngaranna teh serius itu teu manjangkeun mumusuhan gitu nya. Jadi teras bae langsung anjeunna mendek-mendek minta dihampura gitu. Ya nantos berarti berarti kitu nya Bah ya. Nah eta rai Abah gaduh ilmu naon bisa kenging bisa menang lawan 8 jalmi. Ari adi mah jantan kieu jadi eta teh menang gelar di Bapak Gubernur Solihin kapungkur piagam di waktu lomba pencaksilat di Kabupaten Majalengka terus di Cirebon. Jadi menang iya gitu menang piagam gitu. Oke. Nah itu teman-teman cerita yang cukup menarik juga ya teman-teman. Jadi kita itu harus bisa bela diri. Nah contohnya si Abah itu adeknya itu jago silat melawan 8 orang, kalah semua yang 8 orang, tepar sama adeknya si Abah. Saya tanya, biasanya kan orang-orang di kampung punya ilmu-ilmu apa ya, kejadugan. Ilmu-ilmu kejadugan, punya ilmu apa? Katanya enggak, itu mah ilmu asli dari hasil bela diri ya Pak ya. Berarti udah ada cerita lagi ya Pak ya? Udah selesai, mungkin cukup sekian ceritanya. Iya cukup. Iya. Nah, oke. Abah, terima kasih atas waktunya Pak ya. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya Pak ya. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya Pak ya. Amin. Hasil panennya melimpah ruah ya Pak ya. Amin. Dan si ibunya selalu sehat ya Pak ya. Iya. Ini Mbah ada sedikit rezeki Mbah, mau diterima ya. Buat beli rokok, suka merokok nggak? Wah, suka. Bako? Oh, bako suka. Bako suka. Saya izin closing dulu Pak ya. Iya. Nah, oke teman-teman, itulah kisah Abah Oyo ya. Iya. Abah Oyo yang tinggal di tengah hutan, pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis, dari mulai sapu lidi terbang dengan sendirinya, terus ibunya, istri Abah selamat dari santet, dari penyakit busung ya, yang alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekarang masih panjang umur ya Pak ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak, karena ini pengalaman kisah nyata real yang dialami sama Abah Oyo. Kalau kalian nggak percaya silahkan buktikan ya Pak. Begitu. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih yang selalu mensupport atau mendukung channel ini supaya channel ini terus berkembang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua juga, para penonton, para subscribernya Rich Guna Channel dan juga Kang Hakim, diberkahkan hidupnya, digampangkan milik rezekinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.